Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media atau bentuk jamak dari medium merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau perantara. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan atau software dan atau alat atau hardware. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Sedangkan menurut Briggs, pada tahun 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian, menurut National Education Association, pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Selanjutnya, ada pengertian media pembelajaran menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada menurut Gerlach and Illy pada tahun 1971, mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Lalu yang kedua, ada menurut Heinrich DKK pada tahun 1985, mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan antar informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Lalu yang ketiga ada menurut Martin and Briggs pada tahun 1986, mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada menurut Haji Malik pada tahun 1994, mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, yaitu bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat pikiran, dan perasaan pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulpiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ada kesesuaian media dan tujuan pembelajaran. Kriteria menseleksi media pembelajaran adalah melihat kesesuaian media terhadap tujuan pembelajaran. Hal ini dianalisis dari tujuan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Analisis terhadap media pembelajaran juga sesuai pada tujuan pembelajaran belum, yaitu tujuan pembelajaran yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, kesesuaian media dengan materi pembelajaran. Kriteria menseleksi media pembelajaran dengan melihat kesesuaian media terhadap materi pembelajaran, yaitu materi yang digunakan selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup konsep, fakta, angka, prinsip, prosedur, dan sikap pengembangan keterampilan. Yang ketiga, kesesuaian media dan karakteristik siswa. Kriteria menseleksi media pembelajaran dengan melihat kesesuaian media terhadap karakteristik siswa. Sebagai seorang guru, mampu melihat sikap yang mendukung pemakaian media selama proses pembelajaran. Media digunakan haruslah sesuai kemampuan dan karakteristik siswa, yaitu siswa mampu menggunakan media sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa. Yang keempat, ada kesesuaian media dan teori. Kriteria menseleksi media dengan melihat kesesuaian media terhadap teori. Pemilihan media didasarkan kesesuaian teori, bukan dari sisi egoisme guru terhadap media yang dianggap paling disukai, tetapi didasari teori penelitian sehingga teruji validitasnya. Yang kelima, kesesuaian gaya belajar siswa. Kriteria menseleksi media pembelajaran dengan melihat kesesuaian media dengan kondisi psikologi siswa. 3 gaya belajar siswa meliputi tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Yang terakhir,
Ada kesesuaian kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Kriteria menyeleksi media pembelajaran dengan melihat kesesuaian media dan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Hal ini terkait kualitas dan kuantitas penggunaan media. Apabila tidak didukung fasilitas dan waktu, maka media kurang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrina Hikmah. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas pembelajaran tercapai bila keberhasilannya dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah apabila tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sekecil mungkin. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, waktu, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, prinsip relevansi. Pertimbangan kesesuaian media dan materi yang akan disampaikan juga perlu menjadi pertimbangan tenaga pendidik yang dalam memilih media pembelajaran. Tenaga pendidik dituntut bisa memilih media yang sesuai dengan tujuan, isi, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas dalam memilih media pembelajaran juga perlu mendapat perhatian pendidik. Selain prinsip efektivitas dan efisiensi, media pembelajaran yang produktif merupakan pendidik dan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai tujuan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran sebagai faktor yang dapat dikembangkan paling tidak meliputi kawasan tujuan pembelajaran. Apakah termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor? Apakah tingkat rendah atau tingkat tinggi yang ada pada masing-masing jenis tujuan tersebut. Yang kedua, karakteristik siswa atau sasaran, karena yang mengalami atau sebagai sasaran pembelajaran adalah siswa, sekaligus merupakan pelaku yang menentukan keberhasilan pembelajarannya sendiri, maka siswa merupakan faktor yang harus diperhitungkan sebagai kriteria dalam pemilihan media. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Setiap isi materi yang dipelajari mempunyai sifat dan karakteristik isi yang berbeda. Ada yang bersifat faktual, konseptual, prinsip teoritik, prosedur, nilai, dan sikap yang semuanya membutuhkan jenis rangsangan yang berbeda melalui media yang dipakai, apakah dalam kemasan audio, visual yang berbentuk suara, gambar, garis, simbol, gerak, dan sebagainya. Yang keempat, keadaan latar atau lingkungan. Yang dimaksud dengan keadaan latar atau lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi di luar media yang mempengaruhi berfungsinya media dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat sosial. Misalnya keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi masyarakat belajar setempat. Yang kelima, kondisi setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi setempat adalah segala sesuatu yang mengelilingi menyangkut keadaan sosial potensi yang dimiliki oleh media itu sendiri dan keadaan di mana media itu dikelola dan dilaksanakan. Yang keenam, luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Ada beberapa media yang bisa melayani untuk jangkauan yang luas dalam sekali siaran, misalnya televisi, radio, dan bisa untuk kelas kelompok, tetapi tidak bisa atau tidak efisiensi untuk individual. Begitu juga sebaliknya, ada juga yang bisa untuk menjangkau individual dan kelompok kecil, tetapi tidak bisa menjangkau individual dan kelompok untuk sasaran yang luas seperti benda nyata, model, gambar, papan tulis, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdianur. Di sini saya akan menjelaskan dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama ada alasan teoristis. Alasan pokok pemilihan media dalam pembelajaran karena didasari atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Jika kita lihat dari prosedur pengembangan dalam instruksional, maka diawali dengan perumusan tujuan instruksional khusus sebagai pengembangan dari tujuan umum. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan materi pembelajaran yang menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran, serta menentukan strategi pembelajaran yang tepat.
Upaya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran ditunjang oleh media yang sesuai dengan materi, strategi yang digunakan, dan karakteristik siswa. Untuk mengetahui hasil belajar, maka selanjutnya guru menentukan evaluasi yang tepat sesuai tujuan dan materi. Penyebab rendahnya hasil belajar dapat meninjau ketepatan seluruh komponen, diantaranya mungkin keberhasilan ini disebabkan karena rumusan tujuan tidak sesuai dengan raw input dan kemampuan awal siswa entry behavior level. Siswa bisa jadi tujuan yang ditetapkan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, dalam kata lain, terlalu tinggi. Nah, penyebab yang lain bisa dari materi kurang sesuai dengan tujuan, terlalu kompleks, terlalu sulit, sehingga tidak dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Kemudian prosedur pengembangan pembelajaran menurut Eli dengan menggunakan pendekatan sistem dapat dijelaskan bahwa perumusan tujuan instruksional merupakan langkah pertama dalam merencanakan pembelajaran sebagai rumusan tingkah laku yang harus dimiliki oleh siswa. Setelah selesai mengikuti pembelajaran, langkah kedua adalah merinci materi pembelajaran yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perlu juga dilakukan tes entering behavior level, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagai dasar untuk menentukan dari mana guru harus mengawali pembelajaran. Tujuan isi dan entry behavior level menjadi dasar untuk menetapkan komponen pembelajaran yang lainnya, yaitu menentukan strategi yang harus sesuai dengan karakteristik tujuan maupun materi yang diberikan, termasuk mengatur dan mengelompokkan siswa. Menentukan media yang cocok digunakan dalam pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, strategi, waktu yang tersedia, dan fasilitas pendukung lainnya. Secara teoristis, menjadi dasar alasan mengapa kita perlu melakukan pemilihan terhadap media agar memiliki kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan isi, strategi pembelajaran, dan waktu yang tersedia. Kemudian ada alasan praktis. Nah, alasan praktis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, demonstration. Media berfungsi sebagai alat peraga pembelajaran, misalnya seseorang dosen sedang menerangkan teknik mengoperasikan overhead projector. Pada saat menjelaskan menggunakan alat peraga berupa OHP dengan cara mendemonstrasikan, dosen tersebut menjelaskan, menunjukkan, dan memperlihatkan cara-cara mengoperasikan OHP. Yang kedua, familiarity. Penggunaan media pembelajaran memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media, yaitu karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut, merasa sudah menguasai media tersebut. Jika menggunakan media lain belum tentu bisa, dan untuk mempelajarinya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga secara terus-menerus ia menggunakan media yang sama. Misalnya, seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan media overhead projector dan overhead transparan. Media yang baik adalah bersifat konstekstual sesuai dengan realitas kebutuhan belajar yang dihadapi siswa. Media OHP lebih tepat untuk mengajarkan konsep dan aspek-aspek kognitif. Dapat digunakan dalam jumlah siswa maksimal 50 orang dengan ruangan yang tidak terlalu besar, dan siswa cenderung pasif, tidak dapat melibatkan secara optimal potensi mental. Kemudian ada clarity. Mengapa guru menggunakan media alat untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret? Pada praktek pembelajaran masih banyak guru tidak menggunakan media atau tanpa media. Metode yang digunakan dengan ceramah, cara seperti ini memang tidak merepotkan guru untuk menyiapkan media. Kemudian ada active learning. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif. Menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai the physical means of conveying instructional books, film, video, etik lebih jauh. Menyatakan media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar, sedangkan mengenai efektivitas media dengan cara menggarisbawahi bahwa media yang digunakan guru atau siswa dengan baik dapat mempengaruhi efektivitas program belajar mengajar. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan contoh media pembelajaran yang tepat. Model tergolong sebagai media pameran karena penggunanya yang diletakkan di suatu tempat sehingga dapat diamati dan dipelajari secara langsung oleh pemirsa atau audiens. Sebagai sebuah media, model digunakan sarana pembelajaran apabila benda asli yang diperlukan sebagai sarana pembelajaran tidak tersedia dan dapat memberi risiko apabila digunakan secara langsung. Model dapat diartikan sebagai benda pengganti yang fungsinya ditujukan untuk menggantikan benda sebenarnya. Model digunakan sebagai medium informasi untuk menjelaskan konsep dan pengetahuan tentang proses, sistem, atau objek belajar dalam bentuk yang sederhana, jelas, dan menarik. Walaupun model merupakan bentuk tiruan dari sebuah benda nyata, model dapat membantu memberi pengalaman belajar yang konkret kepada siswa. Pada waktu kata-kata tercetak atau medium visual tidak dapat menyampaikan isi informasi dan pengetahuan tentang suatu benda atau objek dengan jelas, model sebagai tiruan dari suatu benda asli dapat mengisi kesenjangan ini dengan baik. Contoh model yang paling mudah adalah globe atau bola dunia. Globe dapat dipakai sebagai model bumi karena medium cetak maupun medium visual tidak dapat menggambarkan penampilan fisik bumi secara utuh. Model yang digunakan sebagai medium untuk mempelajari informasi dan pengetahuan informasi dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama exact model, yaitu model yang dibuat sama persis semua detailnya dengan benda nyatanya kecuali ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Yang kedua, simplified model adalah model yang disederhanakan sehingga hanya menampilkan bagian-bagian yang dianggap penting saja untuk keperluan observasi. Yang ketiga, static model, yaitu model yang tidak menampilkan bagian-bagian yang dapat bergerak. Yang keempat, working model adalah model yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana suatu benda dioperasikan atau difungsikan. Yang kelima, cutaway model, yaitu model yang permukaannya telah dihilangkan atau dipotong untuk memperlihatkan fungsi, struktur, atau proses pada bagian dalam suatu benda. Yang keenam, transparent model adalah model permukaan luar dibuat dari bahan tembus pandang, sehingga bagian dalam dari model tersebut bisa jelas terlihat untuk dipelajari. Yang terakhir ada cross-sectional model, ialah model yang bentuk fisiknya berupa potongan yang memperlihatkan bagian dalam, lokasi, dan fungsi sebuah benda nyata. Sekian dan terima kasih.